wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ingat, di masa pandemi ini, kalian harus rajin-rajin mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan memakai sabun. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada kali ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yang pertama adalah kalian mampu mengetahui dan menjelaskan alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, mampu mengetahui dan menjelaskan fungsi alat gerak hewan dan manusia. Yang ketiga, mampu mengetahui pembagian hewan vertebrata dan avertebrata. Sudah siap? Yuk kita mulai pembelajarannya. Pada dasarnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan dengan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan dapat terjadi karena adanya organ gerak. Coba kalian bayangkan, jika hewan ataupun manusia tidak memiliki organ gerak, apa yang akan terjadi? Alat gerak terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif. Yang kedua, alat gerak pasif. Yang disebut dengan alat gerak aktif adalah otot, karena otot dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif, karena tidak dapat melakukan gerakan jika tidak digerakkan dengan otot. Kalian bisa perhatikan gambar yang membedakan antara otot dan tulang. Kerjasama antara tulang dan otot membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi, kalau di soal muncul pertanyaan, apa itu sistem gerak? Sistem gerak adalah kerjasama antara tulang dan otot membentuk sistem. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalian bisa mencari fungsi organ gerak selain yang disebutkan di atas. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang di dalam tubuh, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya, kambing, kucing, paus, burung, ular, dan lain-lain. Yang kedua, hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, semut, siput, kupu-kupu, cacing, dan lain-lain. Coba kalian bisa tuliskan contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Kalian bisa konfirmasikan kepada orang tua ataupun Pak Guru atau Bu Guru kalian di sekolah. Berdasarkan fungsinya, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Hewan yang hidup di darat dan di air tentu fungsi dan alat geraknya akan berbeda. Yuk, kita perhatikan nama hewan dan organ gerak serta fungsinya pada hewan-hewan yang ada di bawah ini. Coba perhatikan. Itu gambar apa? Ya, itu hewan ikan. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan hewan yang satu ini. Hewan ini organ geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsi dari sirip dan ekor sendiri adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip terletak di berbagai tempat pada tubuh ikan. Ikan bisa bergerak maju, berputar, dan mempertahankan posisi agar tetap tegak. Ikan merupakan salah satu hewan atau binatang yang hidup di air dan masuk ke dalam kelompok hewan vertebrata. Masih ingat apa itu hewan vertebrata? Hewan yang memiliki
tulang belakang. Lanjut, hewan apa? Burung. Sudah tidak asing lagi juga burung. Burung, organ geraknya berupa sayap dan kaki. Burung terbang dengan cara mengepak-ngepakkan sayapnya. Fungsi sayap adalah untuk terbang ketika di udara, sedangkan fungsi dari sebuah kaki adalah untuk berjalan hinggap ketika burung sedang berada di darat. Burung juga termasuk binatang vertebrata. Hewan yang ketiga, kelinci. Organ gerak dari kelinci adalah berupa kaki. Fungsi kaki kelinci untuk berjalan, berlari, dan meloncat. Kelinci juga termasuk ke dalam hewan bertulang belakang atau vertebrata. Coba, di rumah siapa yang punya kelinci? Tentu kalian sangat menyukai hewan tersebut, bukan? Lanjut, hewan berikutnya adalah belalang. Organ gerak hewan belalang berupa sayap dan kaki. Fungsi alat gerak tersebut untuk terbang dan meloncat. Hewan ini termasuk ke dalam hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Jika kalian pernah ke Wonosari, kalian akan menjumpai peyek belalang. Katanya, peyek ini tinggi akan protein. Lanjut, ada cacing. Organ gerak hewan ini berupa otot di bawah kulit. Fungsi otot ini untuk melenturkan segmen sehingga bergerak seperti gelombang. Cacing juga termasuk hewan avertebrata. Biasanya, cacing digunakan para pemancing untuk umpan dalam mencari ikan. Selanjutnya, ada ubur-ubur. Mungkin agak asing bagi kalian. Hewan ini memiliki organ gerak berupa tentakel pada mulut. Fungsi dari tentakel sendiri adalah untuk bergerak melayang di air. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar. Kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa.